Paru-paru adalah organ vital yang sangat penting pada tubuh manusia. Paru-paru merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi darah. Organ ini berperan untuk memompa oksigen yang masuk ke seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Jika paru-paru sehat, maka seluruh organ tubuh juga berfungsi dengan baik. Sebaliknya, jika paru-paru mengalami gangguan, maka tubuh tidak dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Namun, paru-paru juga cenderung mudah terinfeksi virus dan penyakit. Salah satu ancaman terbesar paru-paru adalah penyakit pernafasan yang juga menjadi penyebab kematian terbesar di dunia. Contoh penyakit paru-paru yang paling umum adalah asma, di mana hampir 334 juta orang menderita penyakit ini. Belum lagi penyakit paru-paru lainnya seperti pneumonia, tuberkulosis, dan penyakit paru obstruktif kronik yang disingkat PPOK. Kanker paru-paru merupakan pembunuh pria dewasa nomor 1 di Indonesia. Virus COVID-19 yang akhir-akhir ini menyebabkan pandemi global juga menyerang saluran pernafasan, yang jika terinfeksi parah, maka bisa menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, bahkan yang lebih mengerikan lagi bisa menyebabkan kematian. Untuk itu, kita perlu menjaga kesehatan paru-paru kita, jangan sampai terkena penyakit pernafasan yang bisa mengganggu fungsi paru-paru ya. Untungnya, penyakit pernafasan ini bisa dihindari dengan gaya hidup sehat loh. Nah, agar paru-paru kita tidak mudah terserang penyakit dan virus, yuk jaga kesehatan paru-paru dengan 10 cara ini. Yang pertama adalah menghindari rokok. Bukan hanya perokok aktif, orang yang menghirup asap rokok yang disebut perokok pasif juga sama beresikonya terkena penyakit. Asap rokok dapat mempersempit saluran udara dan mempersulit pernafasan. Ini dapat menyebabkan peradangan kronis atau pembengkakan di paru-paru kita. Kondisi tersebut kemudian bisa menyebabkan bronkitis kronis. Setiap kali Anda merokok atau menghisap asap rokok, Anda menghirup ribuan bahan kimia ke dalam paru-paru, termasuk nikotin, karbon monoksida, dan tar. Racun-racun ini merusak paru-paru Anda dan meningkatkan lendir sehingga mempersulit paru-paru untuk membersihkan dirinya sendiri, serta mengiritasi jaringan paru-paru. Secara bertahap, saluran udara Anda akan menyempit, membuatnya sulit untuk bernafas. Merokok juga menyebabkan paru-paru lebih cepat menua. Seiring waktu, asap rokok bahkan bisa menghancurkan jaringan paru-paru yang memicu perubahan sel dan berkembang menjadi kanker. Jika sudah tahu bahayanya merokok, alangkah baiknya jika kita berhenti merokok. Ciptakanlah rumah sebagai zona bebas asap rokok untuk melindungi kita dan orang-orang yang kita sayangi. Yang kedua adalah rajin berolahraga. Olahraga adalah salah satu cara untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita, tak terkecuali paru-paru. Saat berolahraga, jantung akan berdetak lebih cepat dan paru-paru bekerja lebih keras. Tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen untuk mengisi otot. Dengan begitu, paru-paru akan meningkatkan aktivitasnya untuk mengirimkan oksigen itu sambil mengeluarkan karbon dioksida. Menurut sebuah penelitian, selama berolahraga, pernafasan meningkat dari sekitar 15 kali per menit menjadi sekitar 40 hingga 60 kali per menit. Olahraga yang efektif untuk meningkatkan kesehatan paru-paru adalah olahraga aerobik atau istilah lainnya kardio, seperti jalan cepat, jogging, senam aerobik, sepak bola, berlari, berenang, dan juga bersepeda. Jenis olahraga ini memberikan latihan terbaik untuk paru-paru kita. Dengan berolahraga secara teratur, dapat meningkatkan kebugaran tubuh dan menjaga kesehatan paru-paru. Yang ketiga, menghindari polutan. Polutan di luar rumah memang sulit untuk dihindari, terutama jika kita hidup di kota, di mana banyak aktivitas kendaraan dan juga maraknya pembangunan dan konstruksi. Sangat sulit menghindar dari debu dan asap kendaraan saat berada di luar. Ketika masih muda, paru-paru masih kuat melawan zat berbahaya polutan. Tapi semakin tua, paru-paru akan melemah dan mudah terserang infeksi penyakit. Polusi dapat memperburuk kesehatan paru-paru dan mempercepat penuaan paru-paru.
Cara terbaik untuk mencegah polutan, debu, dan partikel-partikel lain agar tidak masuk ke dalam tubuh adalah dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah. Masker medis atau non-medis seperti masker kain juga disarankan untuk digunakan. Masker juga efektif dalam menangkal virus. Lalu, bagaimana dengan polutan di dalam rumah? Berada di dalam rumah tidak menjamin kita terbebas dari polutan loh. Jika kita tidak memperhatikan sirkulasi udara dalam rumah kita dengan baik. Pastikan Anda rajin membersihkan rumah dari debu dan kotoran. Juga sering membuka jendela agar terjadinya pertukaran udara dan memasang heksos di ruangan tertutup. Yang keempat, bernafas lebih dalam. Bernafas lebih dalam atau deep breathing dapat membersihkan paru-paru serta menciptakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara penuh. Untuk mencoba deep breathing, Anda bisa duduk di suatu tempat dengan tenang, kemudian bernafaslah perlahan melalui hidung, lalu bernafaslah setidaknya 2 kali lebih lama dari mulut. Kita pun bisa menghitung saat bernafas, misalnya saat menghirup, hitunglah dari 1 hingga 4. Kemudian, saat mengeluarkan nafas, hitunglah dari 1 hingga 8. Lakukan latihan pernafasan dalam ini rutin selama 2 hingga 5 menit setiap harinya, dan Anda akan melihat peningkatan kapasitas vital pernafasan Anda. Yang kelima adalah banyak minum air putih. 2/3 bagian tubuh kita terdiri dari air. Tanpa adanya air, tubuh tidak bisa menjaga suhu tubuh normal, melumasi sendi, atau membuang zat yang tidak terpakai dalam tubuh melalui urin. Selain memperlancar proses metabolisme tubuh, air putih juga bisa melarutkan zat-zat beracun yang ada dalam tubuh kita, khususnya pada paru-paru. Proses pembuangan zat beracun ini nantinya akan dikeluarkan bersamaan dengan urin saat kita buang air kecil. Adapun jumlah air putih yang wajib kita konsumsi adalah sebanyak 2 liter atau 8 gelas setiap harinya. Yang keenam, mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan. Cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru adalah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung antioksidan tinggi. Makanan seperti dark coklat, sayuran hijau, beri-berian, kacang-kacangan, dan teh hijau kaya akan antioksidan. Antioksidan memiliki fungsi untuk menjaga sel-sel tubuh dari paparan radikal bebas yang berbahaya. Yang ketujuh, makan 1 buah apel setiap hari. Sejak dulu, apel dikenal sebagai buah yang kaya akan khasiat. Makan sebuah apel setiap hari bukan hanya akan menghindari kita dari dokter, tapi juga membantu menjaga kita dari penyakit, terutama penyakit saluran pernafasan. Ini karena apel kaya akan phytochemical yang dapat mengurangi peradangan dan stres oksidatif yang selanjutnya akan membantu meningkatkan fungsi paru-paru kita. Yang kedelapan, hindari alkohol. Sadar atau tidak, alkohol yang kita konsumsi dalam sebotol minuman dapat menyebabkan penyumbatan pada paru-paru sehingga pernafasan dapat terganggu. Oleh karena itu, kurangilah konsumsi minuman alkohol dan sebagai gantinya, kita dapat memperbanyak minum air putih atau jus buah agar lebih sehat. Yang kesembilan, hindari segala sesuatu yang berbau tajam. Barang-barang yang memiliki bau tajam, seperti bau busuk atau bau basi, dapat menyebabkan kinerja paru-paru terganggu. Karena pada saat bau tersebut masuk ke hidung, bulu hidung tidak dapat bekerja maksimal untuk menyaring bau. Alhasil, bau tersebut langsung masuk ke saluran pernafasan dan melemahkan kinerja saluran pernafasan. Jika Anda memiliki penyakit paru-paru, sebaiknya menjauhlah dari segala sesuatu yang berbau tajam. Yang ke-10, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air. Yang terakhir dan juga yang terpenting adalah rajin mencuci tangan dengan sabun dan air. Tangan merupakan sarang kuman dan virus. Tangan juga dapat menyebarkan 80% dari penyakit pernafasan yang menular, seperti pilek dan flu. Resiko terinfeksi virus dan bakteri dapat dihindari dengan rajin mencuci tangan. Jika tidak ada sabun, Anda bisa menggunakan hand sanitizer sebagai penggantinya. Sekian dari video edukatif kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan sampai berjumpa di video kami yang berikutnya.